Sudah siap semuanya? Baik, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua tetap baik-baik saja walaupun situasinya masih pandemi gini gitu ya. Oke. eh, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada KM-nya, silahkan pimpin doa. Baik, Pak. Baik teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Aditya Bayu Tresna Aji, Hadir, Pak. Afrizal Hafiz Nugraha, Hadir, Pak. A few moments later. Syafira Aprili Dwi Pramilia, Hadir Pak. Zidan Putra Gaza Pahlevi. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Oke, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar mengenai materi yang luar biasa lah dan sangat bermanfaat, yaitu materi matriks gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pematerian, kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah ada? Ada, Oke, Pak. baik ya. Kita lanjutkan ke pematerian, yaitu pertemuan pertama kita pada hari ini, yaitu materinya matriks gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertemuan kali ini adalah matriks. Lalu apa sih matriks gitu ya? Oke, mulai dari kita pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi ada baris dan kolom. Apa sih baris dan kolom? Oke, di sini kita ada contoh dua ya. Ada persegi panjang dan juga ada persegi. Nah, kita lihat simbol-simbol atau bilangan yang ada di dalam kotak tersebut itu adalah dinamakan elemen-elemen yang di dalam pada matriks. Nah, sudah terlihat ya bahwa kalau yang bisa kita lihat itu 7 dan 3. Nah, itu diartikan kolom gitu ya. Yang ke bawah itu kolom. Lalu itu ada 2 dan 3, itu ke samping. Itu berarti baris. Oke ya, kita lanjut. Lalu selanjutnya ada notasi matriks. Nah, matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Ingat ya, huruf kapital. Dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, A kapital adalah sebuah matriks, maka A kecil, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, I itu mengartikan bahwa itu baris dan J itu kolom. Oke, bisa lihat contohnya ya. Di sini ada matriks 231 03 negatif 8 9 1 1. Elemen pada baris kedua kolom ketiga atau ditulis A kecil kolom baris kedua kolom ketiga adalah Negatif 8, Pak. Oke, mantap. Lalu elemen pada baris ketiga kolom ke-1 itu A31 adalah 9, Pak. mantap, sip. Langsung nerap ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan.
Oke ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ke materi selanjutnya yaitu ada ordomatriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris, M itu menyatakan banyaknya baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contohnya di sini ada A 23 negatif 4 3 9 0. Ordo matriks A adalah 2 kali 3 dengan ditulis A 2 kali 3 atau barisnya ada 2, kolomnya ada 3 gitu ya. Nah, ada di sini juga ada yang B. Oke, lanjut. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks, oke. Ada beberapa jenis-jenis matriks, diantaranya sekarang kita berdasarkan banyak baris dan kolomnya terlebih dahulu gitu. Nah, jika ada yang dinamakan yang pertama ini matriks baris, matriks yang terdiri dari hanya satu baris. Nah, berarti ya kolomnya mau berapapun itu, asalkan itu satu baris, berarti dinamakan matriks baris. Contohnya ini dilihat ada A, 05, B, 1, 2, 3 itu tetap sejajar gitu ya, satu baris. Lalu ada matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Jadi kalau misalkan mau beberapa baris juga itu nggak masalah, asalkan tetap satu kolom. Sini ada contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya ada matriks persegi panjang. Ini matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Jikalau misalkan baris dan kolomnya berbeda, misal kayak tadi 2 kali 3, 3 kali 2, itu yang pasti akan berbentuk persegi panjang. Ini ada contohnya ya, udah jelas tuh, kayak persegi panjang gitu. Lalu selanjutnya ada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Bisa dilihat ya, kalau misalkan baris dan kolom yang sama, misalkan barisnya 2, berarti kolomnya juga harus 2 gitu ya. Nah, jadi di sini ada contohnya, ada C 4 negatif 6 1 10, itu kan 2 kali 2, itu persegi juga. Lalu ada D, kalian lihat sendiri, itu 3 kali 3, bener kan? Baris ada 3, kolomnya ada 3. Nah, lalu di sini ada namanya diagonal utama dan diagonal sekunder ya. Diagonal utama itu yaitu dari yang baris dan kolomnya itu nyatakan kembar gitu. Misalkan elemen 1 baris 1 kolom 1 berarti A11, lalu A22, lalu A33. Nah, bisa dilihat di sini yaitu ada A11-nya itu 2, itu D, berarti D kecil itu. D11-nya 2, D22-nya 3, dan D33-nya itu adalah 1 gitu ya. Itu dinamakan diagonal utama. Lalu yang sebaliknya belah sini ada berarti dari A baris pertama kolom ketiga, berarti A13 ke A22 masih tetap tengahnya, lalu bawahnya ada A31. Nah, itu namanya diagonal sekunder gitu teman-teman semuanya. Mana ada yang ditanyain dahulu tidak di jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom ini? Semoga teman-teman dapat ngerti ya, soalnya ini masih dasar banget gitu ya. Cukup Pak, tidak ada pertanyaan. Oke, alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman nggak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Itu masih pada jenis-jenis matriks, tapi beda sekarang berdasarkan pola dari elemen-elemen yang terkandung di dalam matriks tersebut. Oke, yang pertama itu adalah matriks 0. Nah, itu dilambangkannya dengan huruf O karena O sama 0 mirip ya. Nah, matriks 0 ini yaitu semua elemen di dalam matriksnya itu bernilai 0. Maupun itu matriks ordo 2 kali 2, 2 kali 3, ataupun ya berapapun itu, jikalau elemen-elemennya semuanya 0, berarti matriks tersebut dinamakan matriks 0. Seperti itu. Lalu di sini ada matriks diagonal selanjutnya. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi, ingat ya, harus matriks persegi. Ini pengertiannya.
dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0. Nah, baru tidak semua 0 dan elemen lainnya 0 gitu. Nah, seperti tadi saya jelaskan, diagonal utama itu yaitu yang tadi barisan kolomnya itu kembar, misalkan A11, A22, A33, A44. Di sini dilambangkan dengan D gitu ya, matriks diagonal. Nah, di sini diagonalnya itu 2, 3, 0. Nah, bisa kalian lihat ya, kan 2, 3, 0. Ini elemen yang lainnya 0 nih, samping kanan selain diagonal utamanya 0. Dan pada diagonal utamanya juga itu tidak semua 0. Tapi ada 2 dan 3 di sini gitu. Nah, maupun di sini nanti D11-nya misalkan 2 aja. Ini 3 kita ganti sama 0. Ini tetap termasuk di matriks diagonal. Kenapa? Karena masih ada 2 di sini gitu yang memang bukan bilangan 0 gitu. Tidak semua 0 gitu. Masih ada satu angka selain 0 gitu. Oke ya. Ada pertanyaan? Cukup Pak, tidak ada Ya, pertanyaan. masih cukup simpel di sini. Nah, kita lanjutkan, ada matriks identitas. Ini matriks dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya itu 0. Nah, saya lihat ya, jelas matriks persegi. Nah, berarti matriks yang sama tadi. 2 kali 3 atau 3 kali 3 atau ya yang sama lainnya. Baris dan kolomnya. Ini ada contoh matriks identitas dilambangkan dengan huruf I gitu ya. I 2 kali 2. Nah, di sini matriks diagonal, diagonal utamanya. Sudah jelas ya kelihatan 1, 1. Sudah saya beri tanda juga. Lalu ada matriks 3 kali 3. Di sini juga sama. Nah, menjajar 1, 1, 1. Gitu ya. Ini matriks yang identitas gitu. Jadi, ya nantilah buat manfaatnya. Tapi kalian harus tahu dulu dari jenis-jenisnya sekarang gitu. Oke, lalu ada matriks segitiga. Nah, udah jelas ya, matriks segitiga. Tapi dalam artian bukan matriksnya menjadi dari persegi jadi segitiga, bukan. Tapi pola elemen di dalam matriksnya itu berbentuk segitiga, gitu. Nah, di sini penjelasannya, matriks persegi tetap matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0, gitu ya. Sini kita bisa lihat contoh, itu ada U atau upper dan L to lower. Itu matriks segitiga atas untuk yang lambangnya U. Itu kita membentuk segitiganya di atas. Dan 0-0-nya itu tadi, selain diagonal utamanya tuh semuanya 0 yaitu di bawah. Dan kebalikan untuk matriks segitiga bawah gitu ya. Yang ini tipe ya. Nah, itu matriks segitiga bawah berarti segitiganya tuh di bawah dari matriks dan 0 elemen 0 lainnya itu ada di atas, seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak di sini? Cukup Pak, tidak ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada kesamaan dua matriks. Oke, di sini ya kita pengertiannya terlebih dahulu. Di sini matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen yang seletaknya bernilai sama gitu. Yang tadi masuk seletak itu yaitu pada baris dan kolom yang sama. Misalkan A11 dengan B11. Nah, itu seletak gitu ya. Nah, ini kesamaan. Nah, bisa kita lihat juga ya. Di sini ada contohnya gitu. Misalkan tuh, itu udah satu letak. Misalkan yang kita ambil contoh yang A22, baris kedua, kolom kedua, yaitu angka 9. Lalu kita cek di yang B gitu. B yang baris kedua, kolom kedua, yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu yaitu 9 juga. Nah, yang lain juga sama. Ini berarti 180 dibagi 6. Itu ya, berarti sin 30. Sin 30 dalam artian itu setengah, sama. Ini elemen baris ke-1, kolom keduanya, itu sama-sama 0. Nah, sama ya. Dan sini 5 dan juga akar 25. Nah, itu sama-sama 5 dan akar 25 juga 5. Oke ya, itu contohnya. Oke.
Nah, sekarang ada latihan soal. Oke, latihan soal untuk kesamaan dua matriks yang tadi. Nah, silahkan teman-teman coba dikerjakan. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan gitu ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, Pak. Dicoba terlebih dahulu, Ya, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin mencoba atau mungkin isinya aja deh langsung deh. Karena mungkin susah ya coret-coret kalau misalkan daring gini gitu ya. Aku silahkan teman-teman ada yang ingin mencoba. Izin mencoba, Pak. Oke, boleh, Latihan silahkan. soalnya. Baik, Pak. Jadi untuk nilai A, nilai B-nya dulu deh, Pak. Nilai B-nya itu negatif 5. Lalu nilai A-nya itu sama dengan 2, Pak. Jadi ketika A ditambah B, 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Baik, Pak. Oke, baik. Kita coba cek ya. Di sini juga sudah ada penyelesaiannya, yaitu yang pertama. Oke, kita yang seletak itu yaitu kita ambil yang B gitu ya. B negatif 4 dan juga negatif 9 di sini ya. Kita sama dengan kan. Oke, benar tadi B-nya negatif 5. Oke, sekarang kita masukkan ke seletak yang baris pertama, kolom kedua gitu ya. Yang 2A tambah 3 sama dengan A negatif 1. A dikurangi B gitu ya. Oke, mantap. Sama ya. Oke, teman-teman yang ada juga harus sama ya. Oke. Nah, jadi A tambah B sama dengan 2 dikurang 5. Sama dengan negatif 3. Sip, mantap. Rewardnya nanti ya. Oke, dicukupkan ya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini? Cukup, Pak, tidak ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Nanti insya Allah kita zoom lagi. Teman-teman semua buat tugasnya nanti saya akan kirimkan lewat ketua kelasnya. Jadi semua tetap harus belajar dan tetap jaga kesehatan, tetap fokus, jangan keluar rumah ya, kalau bisa tetap standby atau diam di rumah aja gitu ya. Oke, baik. Mohon maaf jika dalam pertemuan kali ini saya banyak salah kata ataupun ada materi yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung japri saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Izin Terima live, Pak. kasih. Kan?